Jadi bagi abang itu ciri-ciri seorang nabi itu bagaimana ya? Biar saya jangan sampai saya bilang wah ini ciri-cirinya begini, lalu saya kutip nabi yang satu, abang mengatakan wah itu kan ada ciri-cirinya begini. Jadi saya sebelum memaparkan ciri-ciri apa nih nabi-nabi yang tidak punya ciri-ciri, saya ingin tanyakan dulu bagi abang ciri-ciri seorang nabi itu bagaimana? Ciri-ciri ya, ciri-ciri atau tanda-tanda dia itu adalah seorang nabi itu bagaimana? Oke, secara secara basic, secara asas ya, pembuktian seorang nabi itu ya, firman Tuhan yang diberikan, diwahyukan kepada nabi itu benar-benar terjadi. Nah, sama ada terjadi waktu nabi ini dapat waktu nabi ini menerima wahyu itu, ataupun akan terjadi setelah nabi ini meninggal. Nah, ini ciri-ciri dia. Sebab firman itu dalam istilah kami Kristiani, iya dan amin. Maksudnya pasti benar. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada seorang nabi itu pasti terjadi dan akan terjadi. Jadi jikalau Anda membaca kitab-kitab para nabi ataupun Alkitab Perjanjian Lama, nah, ini keseluruhan kitab ini, isi kitab itu, setiap firman Tuhan yang disebutkan di dalamnya itu berlaku, sama ada di zaman Nabi itu masih hidup ataupun di masa akan datang setelahnya. Firman Tuhan itu terjadi. Nah, inilah yang disebut Nabi itu bernubuat. Oke bang, jadi berarti kalau apa nih firman Tuhan kepada seorang nabi dan firman itu terjadi berarti memang buktinya orang itu adalah seorang nabi ya. Oke, saya terima bang, saya terima. Saya ingin tanya soal Yesus bang. Waktu iblis menggoda Yesus, lalu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Iblis menunjukkan kerajaan-kerajaan, ingin memberi Yesus kerajaan ya, dan lain-lain. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau adalah seorang nabi atau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari gunung ini. Karena ada tertulis, itu kata iblis, sebab ada tertulis, para malaikat akan menopang engkau sehingga kakimu tidak terbentur oleh batu. Ya bang, ayat itu yang iblis mengutip ayat yang ada di Mazmur. Pertanyaannya bang, Yesus juga mengutip ayat, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis," itu kata Yesus ya, sebab ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti." Pertanyaannya, di mana Allah menyuruh iblis menyembahnya? Nah, begini saudara, Anda itu kurang fokus untuk memahami mengapa Yesus mengucapkan sebab ada tertulis di situ ya. Nah, yang Anda kutip ini salah satunya peristiwa yang terjadi di Matius pasal 4. Nah, yang Anda sebut ini dicatat di Matius pasal 4 ayat 9 dan 10. Nah, di situ saya bacakan dulu ayatnya begini. Ayat 9, dan berkata kepadanya. Nah, iblis itu berkata kepada Yesus maksudnya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di sini iblis minta kepada Yesus supaya sujud menyembahnya. Nah, Anda tangkap ini ya, iblis minta disembah di situ.
Tetapi apa kata Yesus? Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus mengucapkan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini konteks firman Tuhan kepada Bani Israel. Di situ kan iblis minta Yesus menyembah dia. Tetapi Yesus menjawab, bahasa pasarnya begini, kami diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan Allah kami. Nah, begitu maksud dia. Nah, jadi Yesus mengatakan kepada iblis, saya tidak, bahasa pasarnya begini, terjemahan dia, saya tidak mau menyembah engkau sebab kami hanya diperintahkan menyembah Tuhan Allah kami. Begini, itu maksudnya bahasa pasarnya. Ini bukan bermaksud bahwa Tuhan pernah memerintahkan iblis untuk menyembah beribadah kepada dia. Bukan itu konteks dia. Maaf bang, maaf lagi ya bang. Abang baca dulu pasal 4 ayat 6 ya. Matius 4 ayat 6. Nah, baru abang baca seterusnya. Iblis berkata di Matius 4 ayat 6 itu, berkata apa nih, itu sebab ada tertulis ya. Nah, di situ bila kita gali di dalam apa nih Mazmur, memang ayat itu ada tertulis yang iblis mengutip ayat itu. Sekarang pertanyaannya bang, abang paham atau tidak? Yesus berkata begini bang ya, ya, sebab ada tertulis, engkau, bukan kami bang, engkau ya bang, di situ kata engkau harus menyembah, engkau, bukan ya, aduh saya ini atau semua manusia itu harus bukan, engkau, sebab ada tertulis engkau harus menyembah. Engkau, itu iblis berkata kepada iblis, engkau, sebab ada tertulis engkau. Ya, harap abang paham di situ ya. Engkau, pertama Yesus mengatakan sebab ada tertulis. Jadi pertanyaan saya, di mana ada tertulis iblis Allah menyuruh iblis menyembahnya? Itu saja bang ya. Di mana ada tertulis? Kalau iblis yang mengutip itu memang ada tertulis di Mazmur ya. Di Matius 4 ayat 6 itu ada tertulis di Mazmur. Ya, nanti saya cari ayatnya. Oke. Saya paham, saya sudah paham apa yang Anda tanyakan. Begini ya. Ayat di Matius pasal 4 ayat yang ke-6 itu memang tertulis, ada tertulis di Mazmur. Oke ya. Tetapi yang tertulis di Mazmur ini bukan bertujuan untuk seseorang Bani Israel itu, bukan dipakai untuk mencobai Tuhan, mencobai apakah benar apakah enggak firman-Nya itu. Sebab firman-Nya kan ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Jadi ini memang ada firman Tuhan, tetapi bukan dipakai untuk menguji apakah benar apakah enggak. Jikalau seorang Bani Israel menguji kebenaran akan firman Tuhan, lalu dia mengetes apakah firman ini benar atau enggak, ini dilarang dalam hukum Taurat. Maksudnya begini, jikalau dia tanpa disadarinya dia terjatuh, dan terbukti dia tidak ditatang oleh kuasa Tuhan, jadi ini baru dikira bukan mencobai. Tetapi jikalau seorang Bani Israel itu mengetes apakah firman Tuhan ini benar apa enggak, dia menjatuhkan dirinya dari tempat yang tertinggi. Ini dilarang dalam hukum Taurat.
Ini ayatnya ada di sini. Ulangan pasal 6 ayat 16. Ulangan pasal 6 ayat 16. Nah, bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Nah, ini konteksnya ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Musa ini, mereka ini bersungut-sungut di padang gurun ketika mereka kehabisan air ataupun mereka tidak punya makanan. Nah, jadi mereka ini bersungut-sungut. Nah, mereka bilang, baik kita tinggal di Mesir daripada keluar dari Mesir dan kita mati di padang gurun ini. Nah, ini sungut-sungutan orang Israel sebab mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu benar-benar menuntun mereka, menyertai mereka di mana saja mereka berada di padang gurun. Nah, ini basic pemahaman dia mengapa Bani Israel tidak boleh mencobai segala firman Tuhan, apakah benar, apakah enggak. Begini, itu maksudnya. Maaf bang, ya. Yang Yesus mengatakan itu sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan sebab ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bukan begitu bang. Coba abang baca konteksnya bang, ya. Saya minta maaf lagi bang ya. Jangan abang yang ayat belakang abang taruh di depan. Jangan begitu bang. Aduh. Jawab aja. Di mana ayat Allah ya? Allah menyuruh ya, tidak usah iblis bang. Manusia aja ya untuk menyembahnya. Hei manusia sembahlah aku. Nggak menurut Bible bang. Iya, selamat petang juga. Ya baik-baik juga nih. Untuk pengetahuan Anda ya, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tidak pernah. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kalau teks aslinya, kalau dalam bahasa Ibrani, lo yihye leha Elohim ahrim alfanai. Maksud dia, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Nah, Tuhan tidak menyebut, sembahlah aku, bukan begitu. Nah, secara jelas Tuhan bilang, jangan ada sesembahan. Jangan ada padamu sesembahan lain, sesembahan asing di hadapanku. Nah, kemudian firman Tuhan juga ada mengatakan begini. Nah, ini saya bacakan kepada Anda ya, supaya Anda paham. Nah, ini. Adapun firman Tuhan yang lain adalah begini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Nah, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, larangan menyembah kepada Allah asing atau sesembahan asing ini ada. Nah, tetapi firman Tuhan yang mengatakan sembahlah aku itu tidak ada. Nah, yang Tuhan firmankan adalah beribadah kepadanya. Nah, seperti yang saya bacakan pada ayat Ulangan pasal 10 ayat 20. Nah,
Ayatnya berbunyi, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi dalam perspektif doktrin firman Tuhan kepada Bani Israel itu beribadah. Beribadah ini maksudnya adalah berbakti. Contohnya begini, jikalau Anda mempunyai seorang hamba abdi, nah, hamba abdimu itu akan beribadah kepada Anda. Apa saja yang Anda suruh, dia pasti hamba abdi Anda. Pasti dia harus mengerjakan apa segala macam suruhan Anda. Inilah pengertian beribadah, yaitu berbakti. Nah, jadi mengapa Tuhan tidak menyuruh sembahlah aku? Bukan begini. Sebab apa? Saat hukum Taurat diturunkan, itu ada perintah-perintah, larangan, dan suruhan. Jadi apabila Bani Israel ini menaati hukum Taurat, itu maksudnya beribadah. Segala suruhan dan larangan Tuhan itu ditaati. Jadi ini pengertian dia beribadah. Nah, begitu maksudnya. Jadi Anda harus bedakan dulu. Doktrin Alkitab itu, Alkitab PL ataupun PB. Tuhan tidak secara langsung mengatakan, sembahlah aku. Bukan. Ini tidak pernah keluar dalam firman Tuhan. Yang Tuhan suruhkan hanya beribadah kepadanya. Begitu. Tidak bahas apa-apa. Lagi ngobrol-ngobrol santai. Ya baguslah Bang, santai-santai. Bosan juga kan kalau tidak santai-santai. Oh, jadi tidak ada ya. Berarti di sini siapa yang bohong, iblis atau Yesus, Bang? Ya, hanya itu saya ingin saya tanyakan. Apakah itu termasuk nabi atau Tuhan itu yang bohong begitu, Bang? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan seterusnya, begitu kan? Itu Yesus sendiri yang mengatakan kepada iblis. Di sini saya ingin tanya, Bang. Kalau Abang mengatakan tidak ada ayat yang berkata begitu, berarti ya sisa Abang yang menyimpulkan aja ya, Bang? Oh, panas. Bagi pendapat saya tentang yang Yesus dicobai itu, memang Yesus tidak bohong, sebab masa yang iblis cobai Yesus itu, dia satu orang saja, diorang dua orang saja, iblis sama Yesus. Jadi waktu iblis mencobai Yesus, dan setiap kali pencobaan iblis itu kalah ya. Dan Yesus juga mengatakan jangan mencobai Allahmu. Nah, siapa yang dicobai iblis masa itu? Yesus kan. Jadi sudah terbukti Yesus itu adalah Allah sendiri, sebab Yesus mengatakan seperti itu. Ya begitu. Oh, begitu ya, Mbak. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya, Mbak. Lalu Yesus sambung, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, Mbak, di mana itu ada tertulis? Allah mengatakan atau Yesus mengatakan, engkau harus menyembah aku, ya Allahmu, begitu. Atau engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, begitu kan? Berkata kepada iblis, begitu kan? Yesus berkata kepada iblis, engkau, ditujukan kepada iblis, harus menyembah Tuhan Allahmu, begitu, Mbak. Bahaya itu jalan-jalan sekarang PKP. Ya, lagipun saya ini sudah kawin ini. Itu perkataan menyembah di situ. Itu pengertiannya berbakti. Nah, mengapa Yesus menyebut engkau harus menyembah Tuhan?
Nah, ini konteksnya disambungkan dengan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mengapa Yesus menyebut kata menyembah di situ? Sebab apa? Iblis mengatakan begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi perkataan iblis ini menyuruh Yesus untuk menyembah dia, dibalikin oleh Yesus. Nah, dibalikin oleh Yesus kepada iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, sekalipun eksplisit tidak ada firman Tuhan yang mengatakan sembahlah aku, tidak ada di situ. Tetapi maksud firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Ini konteks ayat ini sudah eksplisit menyatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada umat Israel, hanya padakulah sesembahanmu. Nah, tetapi Tuhan tidak. Kalau Tuhan mengatakan sembahlah aku, ini pemaksaan, bro. Nah, ini konteks pemaksaan. Tuhan tidak memaksa. Nah, Tuhan itu sangat bijaksana berfirman. Dia bukan berfirman seperti iblis memaksa orang. Ya. Itu sebabnya Tuhan tidak memakai sembahlah aku, tidak. Tuhan memakai ayat, janganlah ada sesembahan di hadapanku. Nah, maksudnya hanya kepada Dialah Bani Israel itu menyembah. Itu maksudnya. Maaf bang, kata menyembah dan berbakti itu beda. Menyembah itu berarti sujud. Walaupun kita sujud atau menyembah kepada abang, kalau kita tidak mengikuti perintah abang, ya berarti tidak berbakti kan? Nah, di sini Yesus mengutip dua langsung bang, menyembah dan berbakti. Ya ini berarti tambah lagi nih bang, di mana ada tertulis itu bang? Itu saja, simpel aja bang ya. Ya ini biar fair begitu bang. Ya di mana ada tertulis Allah atau Tuhan mengatakan sembahlah aku, begitu kan, di situ saja bang ya, karena Yesus mengutip ada tertulis, berarti memang ada tertulis. Kalau iblis mengatakan ada tertulis, ya memang ada tertulis dalam Mazmur. Pertanyaannya, yang Yesus kutip itu ayat apa sih yang ada tertulis itu di mana itu bang? Itu aja bang ya, itu aja, tidak usah panjang-panjang bang. VN ya, kalau VN saya balas ya, VN. Di dalam Alkitab yang saya baca-baca itu tiada juga yang saya jumpa yang mengatakan engkau harus menyembah aku. Nah, tiada seperti itu. Barangkali ya tiada yang saya jumpa seperti itu. Tapi Yesus sendiri mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jangan mencobai Allahmu. Sebab kalau masa itu iblis mencobai Yesus, tapi itulah sebab Yesus mengatakan seperti itu, sebab Yesus adalah Allah dan Tuhan sendiri, adalah Tuhan sendiri, adalah Allah sendiri. Itulah sebab iblis pun kalah. Jadi setelah iblis kalah dan setelah Yesus menang di dalam pencobaan itu, disebabkan Yesus Tuhan, malaikat-malaikat di surga datang mengelilingi Yesus masa itu. Jadi kalau benar Yesus itu manusia biasa masa itu, Yesus tidak sanggup, ya, Yesus tidak bertahan berpuasa kalau 40 hari 40 malam, tidak minum tidak makan, ya. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Begini bro, Anda itu tidak paham istilah bahasa Ibrani.
Begini, saya berikan satu lagi ayat supaya Anda paham. Nah, ini Shema Yisrael. Nah, ini ayat Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Di situ kalau teks asli bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Maksudnya, dengarlah hai orang Israel. Nah, Yehova itu sesembahan kita. Nah, Yehova itu Esa maksudnya. Jadi Eloheinu di situ maksudnya sesembahan kita. Tetapi Anda tidak paham ini sebab terjemahannya LEI. Terjemahannya adalah Allahmu di situ. Eloheinu di situ ya. Itu diterjemahkan Allahmu. Padahal itu secara konteks bahasanya bermaksud sesembahan. Jadi amat jelas bahwa Yehova atau Hashem itu sesembahan Bani Israel. Jadi Tuhan itu tidak lagi memberi perintah sembahlah aku, tidak begitu. Tetapi jangan ada jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Nah, Tuhan tidak butuh nyuruh-nyuruh orang Israel sembahlah aku, bukan begitu. Nah, ini salah satu pembeda antara karakter Tuhan dengan karakter setan. Begini Bang, jika ada seseorang yang mencobai saya katakanlah iblis lah mencobai saya, bolehkah saya mengatakan bahwa janganlah kamu mencobai Allahmu? Layakkah saya mengatakan demikian? Iya betul, Yesus mengatakan awal-awal ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu Yesus lanjut, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Begitu kan? Yesus mengatakan sebab ada tertulis. Berarti memang ada tertulis begitu, Len. Kalau tidak tertulis buat apa? Itu Yesus mengutip dari mana ayat itu? Karena Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, begitu, dan seterusnya. Jadi Yesus mengatakan begitu berarti memang ada tertulis. Masa seorang Tuhan mengatakan begitu tidak tertulis, kan tidak mungkin begitu. Jadi saya ingin cari itu di mana begitu. Masa Tuhan ini yang mengatakan, iblis mengatakan sebab ada tertulis, memang ada, betul ada tertulis ya. Di Matius 4 ayat 6 itu perkataan itu ada tertulis di dalam Mazmur begitu. Yang ini perkataan Yesus ini di Matius 4 ayat 10. Ayat itu ada tertulis di mana? Apakah di Mazmur atau di Yesaya atau di kitab Kejadian? Ya, ini yang saya penasaran begitu. Maaf bang, ini hubungannya apa dengan perkataan Yesus yang ada tertulis? Itu hubungannya apa bang? Ya kalau tidak ada hubungan buat apa abang sebut ya? Ya ada hubungan ya bang, yang ada hubungan aja. Kata ayat yang mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu memang ada tertulis. Saya sudah bacakan, rupanya Anda tidak dengar habis. Saya punya voice note. Nah, itu tertulis di kitab Ulangan. Memang eksplisit, kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 kalau gak silap saya kutip tadi. Iya, itu memang ada tertulis yang engkau harus menyembah Allah, Tuhan Allahmu. Itu ada. Tapi kalau perkataan Yesus yang engkau harus menyembah aku, itu belum ada saya jumpa di dalam Alkitab begitu. Begini bang, ya abang sebelum mengatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu,
dengar dulu perkataan iblis, ya. Yesus membalas itu karena iblis mengatakan Allah, ya. Allah mengatakan, ada tertulis, ya, ada tertulis dalam Mazmur itu ya, di ayat 4, ya. Ini Matius 4 ayat 6 itu. Lalu Yesus membalas, karena iblis mengatakan itu kalau betul-betul engkau anak Allah, begitu kan? Lalu Yesus membalas. Jadi harus abang baca konteksnya, Bang, ya. Konteks sebelum Yesus berkata begitu, ya, di Matius 4 ayat 6. Itu baru abang paham. Oh, maksudnya Yesus ini jangan mencobai Allah, Tuhan Allahmu ini, karena iblis ingin mencobai Allah, begitu kan? Karena ada tertulis dalam Mazmur, begitu. Lalu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, karena memang Yesus itu hanya utusan, begitu. Lalu Yesus mengatakan, Bang, sebab ada tertulis. Yang ini yang saya penasaran, ya. Kalau perkataan iblis memang ada tertulis dalam Mazmur, tapi perkataan Yesus ini tertulis di mana nih, Bang? Coba abang cari, bantu Bang, ya, bantu dulu. Bagi pendapat saya, kalau kita ini sebagai manusia biasa, kita tidak layak mengatakan seperti itu, sebab kita bukan Tuhan. Maaf Bang, ya. Di kitab Ulangan pasal 16 itu, ya, gimana ya? Di situ jangan mencobai Tuhan Allahmu, begitu, Bang. Bukan engkau harus menyembah, begitu. Itu tidak ada, Bang, ya. Saya sudah buka, Bang. Maaf lagi ya, Bang. Saya paham konteksnya. Begini, ayat Mazmur itu mengatakan bahwa jikalau anak Allah itu jatuh dari tempat tinggi, malaikat-malaikat Tuhan akan menatang dia supaya kakinya tidak terhantuk pada batu. Jadi ini konteksnya, iblis memerintahkan Yesus supaya terjun dari tempat tinggi. Tetapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sebab firman Tuhan yang tertulis di Mazmur itu bukan bertujuan untuk mencobai Tuhan. Ini konteks dia. Kemudian ayat yang seterusnya itu lain lagi konteks dia. Anda harus bedakan dulu. Oh, iya, Mbak. Iyalah, tidak juga bersahabat di dalam grup ini. Cuma kita di sini nih, apa itu, santai-santai saja. Masalah Anda campurkan. Dengar ya, 3 kali iblis mencobai Yesus, ya. Ketiga-tiga pencobaan itu, ketiga-tiga pertanyaan iblis itu berbeda konteksnya. Pahami ini dulu. Itu konteks pencobaan iblis sebanyak 3 kali itu beda semua. Pahami? Aduh, Bang, ini sudah konteks lari, Bang, ya. Yesus berkata, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, begitu, Bang. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah Islam itu sudah gila-gilaan untuk mempelajari Alkitab yang tidak dipercayainya dan diajarkannya kepada orang Kristen, karena mereka melihat orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab yang dipercayainya tidak benar itu. Ini sudah jadi fenomena yang luar biasa terjadi saat ini. Saya heran, kenapa Islam gila seperti itu? Kenapa Islam tidak berani mengajarkan ajaran Al-Qur'annya? Selalu mengobok-obok Alkitab tiap hari. Iya, Bang, berbeda konteksnya. Oke, mantap, Bang, ya. Tapi intinya memang tidak tertulis kan bahwa Allah mengatakan sembahlah aku. Ya, seperti apa yang Yesus ucapkan itu. Itu aja, Bang. Kalau tidak ada, oke, mantap, Bang, ya. Hanya itu aja, Bang. Saya tidak panjang-panjang lagi. Iya, selamat petang, Pastor. Konteks menyembah, Anda harus merujuk kepada konteks menyembah. Konteks mencobai, Anda harus merujuk kepada konteks mencobai. Begitu maksud saya. Konteks menyembah ini
termasuk dalam konteks hukum Taurat yang Sore Pak Lamsen. Aduh, apa kabar ini Pak Lamsen? Ya, maaf Pak Lamsen, maaf ya Pak Lamsen. Apakah Pak Lamsen pernah berdialog dengan saya di grup mana saja? Lalu saya berkata bahwa Alkitab yang Pak Lamsen pegang itu bohong, ya, atau palsu. Pernah begitu atau tidak Pak Lamsen? Ya, kalau pernah saya minta bukti begitu Pak Lamsen. Karena setiap saya berdialog dengan siapa saja itu orang Kristen, pasti akan saya menjajarkan begitu Pak Lamsen ya. Bagi Pak Lamsen kitab itu ya kitabnya Pak Lamsen. Bagi saya Al-Quran adalah kitab saya begitu Pak Lamsen. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Bible itu bohong atau palsu. Ya, dalam hal debat itu tidak bisa begitu. Tidak bisa mengatakan kitab orang lain itu palsu atau bohong. Karena apa Pak Lamsen? Saat kita mengatakan palsu ya berarti kita tidak bisa mengutip ya apa yang tertulis dalam Bible, dalam kitab mereka begitu. Itu Pak Lamsen. Jadi saya tidak mau mengatakan itu palsu. Saya juga tidak mau mengatakan itu asli. Ya, menurut Pak Lamsen itu asli. Oke, begitu aja Pak Lamsen. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu palsu. Ya, selama yang saya debat atau dialog atau diskusi tidak pernah mengatakan kitab lawan saya itu palsu begitu Pak Lamsen. begini bro, Muslim itu bertanya itu baik. Kita sebagai Kristiani jangan menyalah-nyalahi Muslim ketika mereka itu banyak tanya. Dulu saya berpikir seperti Anda ini. Saya beritahu Anda, tahun mula-mula saya terjun di dunia debat tahun 2014. Saya berpikir seperti pikiran Anda. Tetapi setelah kira-kira 4 tahun saya berdebat, baru saya mengerti. Nah, Muslim yang banyak bertanya secara baik dan secara mengikut alur topik itu amat baik untuk Kristiani. Yang masalahnya Muslim apabila dia bertanya dengan pertanyaan yang amburadul. Pertanyaannya yang pertama, bila Anda jawab, dia akan melebar ke pertanyaan kedua sebelum tuntas, sebelum penjelasan pada pertanyaan pertama itu dijelaskan sepenuhnya. Muslim yang jenis macam ini kita perlu elakkan, sebab tidak ada guna diskusi atau debat dengan Muslim yang seperti ini, yang melebar ke sana, melebar lagi. Saya setuju Bang, betul, saya setuju. Karena dengan begini kan ya kita dapat ilmu lagi ya. Apakah betul paparan-paparan yang kita ucapkan itu ada tertulis atau tidak begitu. Apakah betul paparan-paparan yang kita sampaikan itu memang punya dalil, punya data atau tidak. Betul Bang, saya setuju. Yang penting fokus begitu Bang, saya setuju. Iya, betul Bang ya. Saya paham itu, tapi Yesus kan berkata, ada tertulis engkau, begitu saja Bang ya. Ada tertulis. Tapi kalau iblis mengatakan jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis, memang ada tertulis dalam Mazmur ya. Begitu. Jika engkau betul anak Allah, coba jatuhkanlah dirimu. Betul ada tertulis dalam Mazmur. Sekarang itu pertanyaannya, sebab ada tertulis Yesus mengutip ayat yang mana tuh? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Di sini Bang, yang saya penasaran itu aja Bang, di mana Allah mengatakan engkau harus menyembah aku begitu. Shema Yisrael itu ayat Ulangan pasal 6 ayat 4 itu sudah komplit, sudah lengkap. Cuman Anda tidak paham sebab konteks terjemahan bahasa Indonesia itu beda. Jikalau Anda paham ayat teks aslinya bahasa Ibrani, maka Anda akan paham bahwa Yehova itu sesembahan Bani Israel. Nah, inilah sebabnya dengarlah hai orang Israel. Yehova itu sesembahan kita, Elohenu di sana. Artinya sesembahan kita atau yang kita sembah.
Ini konteksnya. Jadi Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau menurut Yahudi, nah, ah, anak Allah itu apa maksudnya? Ya oke lah bang, ya oke lah bang. Saya usahakan paham lah, ya. Walaupun abang paparkan tidak sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan, tapi oke lah. Ya mungkin pemahaman abang begitu, ya pemahaman Yesus mungkin lain. Ya ini kan hanya pola pikir aja bang. Nah, oke bang, mantap. Kalau begitu bang, ya kita lanjut tema apa bang? Ini bagus ini, betul betul. Saya juga bingung tuh, karena Daud juga disebut anak Allah. Ya mantap mantap. Bagi kamu sendiri sih tidak pernah, mungkin kamu tidak pernah mengatakan. Tapi kenyataannya kamu itu kan tidak percaya kepada Alkitab. Walaupun kamu tidak ucapkan. Tidak pernah kamu mengatakan mungkin. Tapi buktinya kamu tidak percaya kepada Alkitab. Kamu tidak gunakan itu di dalam hidupmu. Kamu hanya mengikuti teman-teman Islam yang melihat Alkitab itu dan mempelajari Alkitab itu sesuai dengan kehendaknya, lalu orang Kristen disalahkan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang dibacanya. Lah, ini kan sudah luar biasa gilanya itu, saya rasa. Sudah yakin dan percaya bahwa Alkitab itu tidak benar ajarannya. Lalu dia lihat orang Kristen tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang salah itu. Coba bayangkan dulu, berpikir dulu pelan-pelan. Sudah tidak sesuai lagi orang Kristen mengikuti ajaran Alkitab yang salah itu. Lalu orang Islam meluruskan orang Kristen supaya sesuai dengan ajaran Alkitab yang salah. Coba, apa nggak gila namanya itu? Agas, berpikirlah pelan-pelan. Dan tidak ada Islam itu yang mau mengajarkan Al-Qur'annya. Apakah Al-Qur'an itu sudah tidak ada gunanya lagi? Kenapa harus mengobok-obok ajaran kitab orang lain? Apakah memang begitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam supaya merusak-rusak ajaran kitab orang lain dan menimbulkan keributan? Ini kan pasti menyakiti hati orang Kristen. Kalau Islam ini mengajarkan ajaran Alkitab sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan penafsirannya. Tidak sesuai lagi dengan penafsiran yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi orang Islam ini menganggap orang Kristen bodoh dan tidak mengerti Alkitab. Maaf Pak Lamsen, ya. Saya bukan mengajarkan Alkitab sesuai dengan kehendak saya, tapi saya mengutip apa yang tertulis saja, begitu Pak Lamsen. Ya, di sini ini kalau kita lihat ya pola pikir aja yang beda, begitu Pak Lamsen, ya. Tertulis A, ya Pak Lamsen pola pikirnya B, begitu. Dan saya pribadi ya tidak tahu Islam lainnya. Saya pribadi itu hanya mengutip apa yang tertulis. Ya, kalau soal tafsirnya atau soal terangkannya, ya walaupun lari dari konteks, ya itu kan pemahaman Pak Lamsen. Tapi kalau orang yang berakal, ya tidak mungkin 1 tambah 1 adalah 3, begitu Pak Lamsen. 1 tambah 1 tidak mungkin 3. Itu walaupun siapapun itu, jangan saya Pak Lamsen aja tidak mungkin menjawab 1 tambah 1 adalah 3. Ya pasti 2 jawabannya sama dengan 2, begitu Pak Lamsen. Jadi kalau tulisannya seperti 1 tambah 1 sama dengan, nah kalau kita berasumsi menjawab 3, ya sedangkan jawaban yang benar itu 2. Itu aja Pak Lamsen. Jadi apa yang tertulis, ya saya hanya mengutip yang tertulis. Kalau pemahaman Pak Lamsen, ya kalau tidak tertulis kan berarti itu hanya ya pemahaman apa namanya ini doktrin Pak Lamsen. Karena masih kecil juga mungkin Pak Lamsen tahu 1 tambah 1 itu 2. Tapi setelah besar dan didoktrin, 1 tambah 1 adalah 3, akhirnya terbiasa lah begitu. Jadi saya hanya mengutip Pak Lamsen. Bukan berarti mau mengobok-obok kitabnya Pak Lamsen. Tidak. Hanya mengutip apa yang tertulis. Kalau bertanya masih bagus, tidak menyakitkan. Ini mengajarkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Very good. Thank you. Terima kasih. Kalau bertanya, mempelajari Alkitab bukan mempelajari bahasa. Anak Allah apa artinya?
anak Daud apa artinya. Bukan itu. Ajaran Alkitab itu apa? Kenapa kamu jadi bingung? Apa sih berita apa sih yang dibawa Alkitab? Ini mengupas-ngupas bahasa-bahasa yang jadi salah paham. Alkitab itu bukan pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa apa, tidak. Membawa berita. Jadi kok jadi gila ini cara-cara orang-orang ini terhadap Alkitab ya? Ya saudara, tapi kita itu umat percaya itu ya, umatnya Tuhan Yesus itu ya, kita itu harus sabar, sabar melayani karena apa, non Kristen. Nah, Dan kata Pak Lamsen, ya kami umat Islam tidak mengajarkan Al-Quran. Bukannya kami tidak mau mengajarkan, tapi ya Pak Lamsen kan tidak mengimani. Saat kami ajarkan, pasti kan Pak Lamsen tolak. Wah itu bohong, begitu Pak Lamsen. Jadi kami bukan mengajarkan kitabnya Pak Lamsen, tapi kami mengutip. Saya pribadi hanya mengutip apa yang tertulis. Kalau Pak Lamsen mau luruskan dengan ayat sebelumnya dan berikutnya, ya silakan begitu Pak Lamsen. Iya, kamu mengutip apa yang tertulis. Lalu kamu artikan. Lalu kamu kamu tafsirkan sesuai dengan kehendakmu. Dan kamu simpulkan menjadi ajaran Alkitab. Padahal ayat itu kan tidak kamu imani benar. Lalu kamu kesalahan orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang kamu bacakan itu. Untuk apa? Untuk apa? Berpikirlah jernih, berpikir jernihlah. Apakah ini maksudmu untuk mengejek orang Kristen? Atau makin menjerumuskan orang Kristen supaya mengikuti Alkitab yang salah itu, supaya makin jatuh ke neraka? Maksudnya apa? Kenapa kamu tidak berani mengajarkan ajaran Al-Qur'anmu? Ini sudah jadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini. Tidak ada yang berani seperti orang Kristen mengajarkan ajaran Alkitabnya, walaupun itu mungkin salah bagi orang Islam. Orang Islam tidak ada yang berani mengajarkan ajaran Al-Qur'annya lagi kepada orang Kristen, tidak ada. Selama saya sudah 20 tahun lebih kurang lah, tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran, hanya mengajarkan mengupas-kupas ajaran Alkitab, tidak sesuai dengan berita yang dibawakan oleh Alkitab itu, melenceng semua. Inilah fenomena yang terjadi saat ini. oke, begini saudara, pengertian anak Allah ya. Nah, Alkitab itu ada doktrin tersendiri dia. Nah, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan disebut anak Allah. Nah, jikalau Anda baca dari kitab Kejadian, nah, anak-anak Adam itu sebenarnya bukan hanya 3. Nah, tetapi doktrin Alkitab dimulai dengan 3 anak Adam. Nah, begitu ya. Sebab apa? Set, anak Adam itu, dialah yang melahirkan keturunan yang bisa disebut sebagai anak Allah. Nah, dengar baik-baik. Sementara keturunan Kain pembunuhnya Habel, tidak bisa disebut sebagai anak Allah. Dia disebut dengan istilah manusia saja. Nah, begitu doktrinnya. Jadi orang-orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, setiap bangsa yang dipilih Tuhan itu disebut anak Allah. Kemudian Anda jangan salah mengerti, malaikat juga bisa disebut anak Allah. Ya, oke, beda dengan istilah anak Allah yang diterapkan kepada Yesus. Nah, yang diterapkan kepada Yesus
bukan hanya anak Allah, tetapi anak tunggal Allah. Ya, Yesus bukan hanya disebut anak Allah, tetapi anak tunggal. Maksudnya tidak ada yang seperti Yesus. Dia satu-satunya anak tunggal Allah, yaitu dia berasal dari Allah. Nah, itu dulu